sore. Sesuai dengan kesepakatan yang kita rencanakan, Pak, dan saya juga sudah berkomunikasi dengan Bapak melalui WA. Jadi bahwanya sekarang kita akan melakukan wawancara ke Bapak tentang usaha Bapak. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rismawati Brumanik. Saya dari Prodi Kepemimpinan Kristen semester 2. Sebelum saya bertanya panjang lebar tentang usaha Bapak, lebih baiknya Bapak memperkenalkan diri Bapak sendiri. Silahkan, Pak. Oke, saya Pak Bill Du Bois. Saya berasal dari Amerika Serikat. Bagian negara saya Oklahoma. Dan saya di sini sebagai dosen, tetapi dalam pendidikan saya dokter hewan. Dan itu usaha saya waktu saya tinggal di Amerika. Oke, Pak. Yang selanjutnya, Pak, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan saya yang pertama, dengan usaha Bapak, silahkan Pak jelaskan profil usaha Bapak yang selama ini yang di luar negeri. Oke. Ya, untuk mungkin 9 tahun saya punya usaha yang menyediakan tidak menyediakan produk, tapi menyediakan layanan. Dan layanan itu layanan kesehatan ternak untuk peternakan besar. Pertanyaan saya yang kedua, Pak. Oke. Apabila yang diberikan apa imbalan yang diberikan Bapak untuk karyawan yang bekerja baik, Pak? Ya, tergantung. Tapi biasanya memberi, ya saya akan berkata, oh, good job, atau wah, seperti rajin sekali, atau karyawan ini dia bisa teladan karena rajin, datang pada tepat waktu, seperti itu. Juga dalam kasus tertentu, juga karyawan yang baik dikasih bonus. Tapi biasanya itu secara resmi. Ya mungkin setiap tahun akan ada salah satu dipilih, seperti itu. Ya, Pak. Setelah Bapak memiliki karyawan yang baik, berarti ada juga karyawan yang buruk, Pak. Apa hukuman yang diberikan Bapak ketika kini kerja karyawan Bapak itu buruk, Pak? Biasanya ya ada seperti proses, dan mungkin saya akan duduk dan berbicara bukan di hadap yang lain, tapi hanya saya dan karyawan itu. Dan saya akan bertanya kalau ada sesuatu, siapa tahu mungkin dalam hidup mereka mungkin ada anggota keluarga yang sakit, atau mungkin siapa tahu mungkin ada masalah dengan pasangan, jadi mungkin ada alasan. Itu langkah pertama. Karena kalau ada alasan mungkin harus membuat dispensasi untuk kasus itu. Tetapi kalau tidak ada alasan, saya akan menjelaskan ekspektasi. Karena biasanya ekspektasi sudah dijelaskan, tetapi mungkin tidak dipahami. Jadi saya akan menjelaskan lagi ekspektasi. Kalau dilanggar lagi, saya akan membuat seperti catatan. Ya, dan kalau dilanggar lagi mungkin dipecat. Ya, tapi
Dan itu juga dengan kasus-kasus yang tidak terlalu serius. Kalau ada yang serius, mungkin langsung dipecat. Ya, kalau mereka mencuri sesuatu atau berantem dengan karyawan yang lain, mungkin langsung keluarkan. Pertanyaan saya selanjutnya, Pak, bagaimana cara Bapak memotivasi karyawan agar semangat bekerja? Menurut saya, mereka akan semangat bekerja kalau mereka memahami tujuan. Misalnya, di sini, di tempat ini, memelihara ayam ini. Jadi kalau ada karyawan di sini dan dia mengerti tujuan dan dia merasa seperti anggota tim, bukan karyawan saja, dia akan lebih bermotivasi. Kalau atasan itu hanya suruh melakukan ini, melakukan itu, susah untuk mereka bermotivasi karena tidak jelas. Pertanyaan saya ke Bapak, adakah Bapak memperhatikan hidup karyawan Bapak? Seperti hidup di luar tempat kerja. Di tempat kerja saja, Pak. Di tempat kerja saja. Mungkin saya kurang paham pertanyaan itu. Hidup. Contohnya kehidupannya di dalam apa itu, Pak? Dalam bekerja itu bagaimana, Pak? Apakah dia semangat atau bagaimana, Pak? Oh ya. Ya, karena ada pengaruh dari dari luar. Ya harus. Apalagi kalau orang Kristen, karena kalau tidak peduli dengan hidup mereka akan merasa itu juga. Jadi harus tahu seperti tentang anak-anak, situasi mereka, kesehatan orang tua seperti itu. Harus tahu dan harus peduli. Visi dan misi itu untuk menyediakan layanan kesehatan ternak yang terbagus sehingga peternakan itu bisa berhasil, bisa tapi sedikit berbeda karena budaya di Amerika sedikit berbeda. Mungkin kalau melihat Anda akan pikir, wah, tidak menghormati karena di budaya sini selalu bilang Pak, Ibu, dan itu ya penghormatan. Tetapi di Amerika biasanya kalau dekat dengan orang akan memanggil nama saja. Jadi mereka tidak akan bilang Mr. or Dr. Bill. Mereka akan bilang Bill. Terkadang mereka bilang Doc. Itu singkatan untuk dokter. Tapi itu seperti ya penghormatan tapi juga hubungan dekat. Selanjutnya, apakah Bapak mau mendengarkan keluhan karyawan Bapak? Ya tergantung juga. Kalau ada sesuatu yang salah saya mau dengar sehingga bisa diperbaiki.
Tetapi kalau saya merasa orang ini dia hanya komplain saja terus, saya tidak mau dengar itu. Atau saya akan bilang, oh kalau ada masalah, saya juga mau dengar solusi dari Anda. Saya tidak mau dengar masalah saja, saya juga mau saran untuk solusi. Jadi mereka akan kasih solusi atau ide, atau mereka akan berhenti mengeluh. Ya, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana cara Bapak agar karyawan Bapak berkembang? Ya, saya merasa kalau mereka tidak berkembang, mereka akan mulai merasa bosan. Mungkin mereka akan cari pekerjaan lain. Jadi, ya itu tergantung orang juga. Tetapi kalau saya tahu orang ini sangat berminat dengan aspek ini atau dengan aspek itu, saya akan mendorong mereka untuk belajar, untuk dapat informasi baru, untuk dapat skill baru, sehingga mereka akan merasa seperti mereka maju. Mereka tidak melakukan hal-hal yang sama terus-menerus. Ya, pertanyaan saya selanjutnya ke Bapak, apakah Bapak adalah pemimpin otoriter? Saya bukan pemimpin otoriter, dan saya merasa itu tidak terlalu efektif. Karena kalau otoriter, semua ide, semua cara hanya dari satu orang, kan? Dan ya, kalau dia ada ide bagus, organisasi itu akan berhasil. Tetapi mungkin dari karyawan-karyawan ada ide-ide yang lebih bagus lagi. Jadi saya merasa kalau hanya satu orang bisa, ya kalau tergantung satu orang itu bahaya. Ya, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana lingkungan sekitar Bapak dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan Bapak? Seperti tetangga, seperti itu, atau di gereja. Tetangga atau sekitar Bapak? Ya mungkin ya di Amerika berbeda juga budaya dengan tetangga. Jadi ada tetangga waktu itu saya tidak kenal. Tetapi seperti di gereja, di organisasi masyarakat seperti itu, juga ya itu berpengaruh. Dan bukan hanya dari saya, tetapi dari pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi mereka bisa, atau semua yang pemimpin bisa masuk saran, bisa masuk nasihat seperti itu. Jadi ada pengaruh dalam organisasi di luar usaha. Yang selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak, siapakah tokoh umum yang menjadi inspirasi Bapak sebagai pemimpin? Ada banyak, tapi mungkin yang utama bapak saya. Dan ya selain hubungan keluarga, waktu saya tinggal di rumah orang tua, saya melihat dia. Dan dia juga dokter hewan. Tetapi waktu saya melihat dia selalu peduli dengan karyawan-karyawan.
Kalau mereka ada masalah, dia mau membantu dengan nasihat secara keuangan dan lain-lain. Yang kedua, dia sudah pensiun sekarang, tetapi sebelum itu dia tidak berhenti belajar. Dia seperti saya melihat mungkin dari Pak Johari, wakil ketiga. Dia selalu bilang tetap murid. Dan itu seperti bapak saya. Meskipun dia sudah berhasil, dia sudah sukses dalam bisnis, dia tidak berhenti belajar untuk dapat informasi dan keterampilan baru. Ya. Jadi terima kasih buat Bapak dan waktu kesempatan Bapak di sore hari ini sudah memberikan waktu untuk saya mewawancari Bapak. Terima kasih Pak, thank you sir. Ya. You're welcome. Sekian dari wawancara saya ucapkan shalom.